Seperti yang kita tahu, dunia saat ini sedang mengalami pandemi global. Mikroorganisme patogen berukuran nano mampu memporak-porandakan seluruh dunia hanya dalam hitungan hari. Tentunya ini menjadi sebuah hal yang sangat ditakuti masyarakat di seluruh dunia. Semua negara saling bahu-membahu mengatasi permasalahan ini. Hingga video ini dibuat, ada lebih dari 2.721 orang yang terinfeksi dengan kematian lebih dari 191.200 orang. Setiap harinya kita dibanjiri dengan berbagai informasi mengenai hal ini, entah itu fakta maupun hoax. Ketakutan dan kekacauan mulai menyebar secara masif. Di tengah kekacauan ini, tampaknya ada orang-orang yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi mereka. Ya, kita akan membahas bisnis gelap dan situasi mengenai COVID-19 yang ada di Deep Web. Jika kita bicara mengenai virus di Deep Web, yang muncul pertama kali di pikiran kita adalah virus komputer, malware, backdoor, keyloggers, dan berbagai software jahat lainnya. Karena black market yang ada di Deep Web, 80% marketnya menjual barang-barang semacam itu. Namun tampaknya hal ini telah berkembang lebih jauh di saat kemunculan pandemik ini. Para kriminal memanfaatkan hal tersebut dengan menjual berbagai produk terkait COVID-19. Akhir Februari 2020, di sebuah market yang ada di Deep Web muncul seorang user yang menawarkan darahnya yang terinfeksi COVID-19 seharga $1.000 atau sekitar 15 juta rupiah. Dia mengaku melakukan hal ini karena alasan keuangan keluarganya. Apakah dia benar-benar menjual darah yang terinfeksi? Mari kita telusuri lebih lanjut. Tidak berselang lama dari postingan pertama tadi, muncul postingan lain di sebuah market berbahasa Italia yang menawarkan vaksin COVID-19. Dia mengaku mendapatkan vaksin ini dari sebuah fasilitas riset bioteknologi di Israel dan menjualnya kepada 1.000 pembeli yang benar-benar serius membeli vaksin ini. Penawaran-penawaran seperti ini terus bermunculan di Deep Web. 18 Maret 2020, muncul lagi sebuah situs yang mengaku memiliki vaksin COVID-19 dan menjualnya hanya seharga $10 atau sekitar Rp150.000 per botolnya dan hanya terbatas untuk 10 botol berukuran 20 ml. Terdengar aneh bukan? Vaksin yang seharusnya bernilai jutaan rupiah hanya dijual seharga Rp150.000 saja. Hal ini pun terus berlanjut di Deep Web. Puluhan website yang mengaku menjual vaksin COVID-19 semakin menggila. Bahkan data terakhir ada yang menjual vaksin seharga $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Kemunculan situs seperti ini mengalami puncaknya pada Maret 2020. Berdasarkan data dari Analysis Insight, sebuah lembaga cyber intelligence yang berpusat di New York, mengatakan bahwa akhir 2019 hanya ada 190 domain yang mengandung kata corona dan covid. Namun pada Januari 2020, angka itu melonjak menjadi 1.400, disusul 5.000 domain pada bulan Februari, dan kemudian meledak menjadi 38.000 domain pada Maret 2020. 31 Maret 2020, muncul postingan lainnya di Deep Web. Kali ini di sebuah situs berbagi teks yang cukup terkenal di Deep Web. Dia mengaku sebagai seorang dokter di sebuah laboratorium di Spanyol dan memiliki 24 sampel darah dan air liur dari pasien yang terinfeksi dan menjualnya seharga $100, yang berarti hanya sekitar $4 untuk setiap sampelnya. Harga ini tentunya lebih murah dari postingan pertama tadi yang menjualnya seharga $1.000. Postingan lain juga menawarkan hal yang sama, hanya saja dengan metode yang berbeda. Tidak hanya sampel darah, air liur, dan vaksin yang dijual di Deep Web, namun alat-alat proteksi seperti APD dan masker juga tersedia di Deep Web. Bahkan ada yang menjual masker curian. Rentang harga untuk APD dan masker ini berkisar antara 1 juta hingga 7 juta rupiah. Pada tanggal 3 April 2020, ada sebuah postingan unik mengenai obat corona. Alih-alih menjual vaksin, user ini menawarkan sebuah file audio
yang diklaim mampu membunuh virus COVID-19 hanya dengan mendengarkannya secara rutin 3-6 kali sehari. Berikut sampel audionya. Bagaimana? Apakah terjadi sesuatu setelah kalian mendengarkannya? Jadi apakah semua ini nyata? Apakah memang benar sampel darah dan air liur serta vaksin COVID-19 yang diperjualbelikan di deep web itu real, benar-benar ada barangnya? Jawabannya adalah 95% palsu atau scam. Ya, semua ini hanya ulah para kriminal yang memanfaatkan situasi yang ada sekarang untuk meraup keuntungan. Faktanya, sampai sekarang vaksin COVID-19 belum ada dan masih dalam tahap uji coba. Itu pun membutuhkan waktu kurang lebih 18 bulan untuk sampai ke tahap yang aman untuk digunakan manusia. Jadi jika ada yang mengaku menjual vaksin seperti tadi, jelas itu adalah sebuah penipuan. Dan jika memang ada barangnya, kita tidak tahu apa saja kandungan yang ada di dalam barang yang diklaim vaksin tadi. Hal seperti ini di deep web memang menjadi sebuah komoditas utama untuk menarik para pengguna baru dan akhirnya melakukan transaksi di market-market yang ada di deep web. Jika kita ingat, salah satu market terbesar di deep web yaitu Alphabet yang telah dibekukan FBI dan Kepolisian Internasional pada operasi Bayonet tahun 2017 memiliki penghasilan 600-800 ribu dolar setiap harinya atau sekitar 8-12 miliar setiap harinya. Sangat luar biasa banyak, bukan? Jadi bisa saja ini hanya salah satu teknik marketing yang dilakukan para kriminal di deep web. Pembahasan mengenai COVID-19 ini juga terjadi di berbagai forum di deep web. Mereka membahas segala macam topik mengenai COVID-19 ini. Saya menemukan satu postingan yang cukup baik di salah satu forum. User ini mengajak untuk berdonasi ke Palang Merah di Italia via Bitcoin. Dia juga mengajak member yang lain untuk melakukan hal yang sama. Sebuah hal yang cukup positif mengingat konten di deep web yang selalu diidentikan dengan kejahatan. Jika kita telisik lebih jauh, pandemi ini memiliki dampak yang luar biasa hebat hingga para pemain di deep web juga terkena dampaknya. Berdasarkan data salah satu lembaga keamanan yang rajin memonitoring deep web, mereka mengatakan bahwa market-market yang ada di deep web mengalami penurunan dari segi penghasilan. Hal ini juga disebabkan karena menurunnya harga Bitcoin di pasar cryptocurrency. Pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung ini menyebabkan perang harga minyak dan goncangan pasar saham global, serta terus memicu kepanikan di seluruh dunia. Pasar saham global dan harga minyak mentah turun secara berurutan. Di bawah tekanan jual yang luar biasa, pasar cryptocurrency tidak lepas dari dampaknya. Hanya sebulan setelah harga Bitcoin mencapai 10.502 dolar pada 13 Februari yang merupakan harga tertinggi dalam beberapa bulan, tiba-tiba anjlok dan menyapu seluruh pasar pada 13 Maret. Crypto benchmark turun secara dramatis lebih dari 44% dalam beberapa jam, mencapai titik terendah yaitu 3.791 dolar. Anjloknya harga tersebut tidak terbatas pada Bitcoin. Menurut data CoinMarketCap, 10 cryptocurrency teratas dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, semua turun lebih dari 30% kecuali USDT yang masih stabil harganya. Hal ini menyebabkan para pelaku kriminal dan vendor-vendor yang ada di deep web menjual aset cryptocurrency mereka berupa Bitcoin, Monero, dan Litecoin secara serentak dalam jumlah besar untuk menghindari harga Bitcoin dan kawan-kawannya jatuh lebih dalam lagi. Hal ini juga makin memperparah harga Bitcoin semakin anjlok. Di samping hal yang sudah kita bahas tadi mengenai situasi yang ada di deep web dan market-market yang ada di dalamnya selama pandemi COVID-19 ini, saat ini kita juga dihadapkan dengan situasi new normal, di mana kita secara tidak langsung dipaksa hidup berdampingan dengan virus ini. Ya, apapun itu, saya harap kita bisa mengambil sisi positif dari pandemi ini dan menjadi pribadi yang lebih baik. New normal berarti awal yang baru untuk sebuah perubahan yang baik. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap waspada, karena kebenaran ada di luar sana. Selamat malam.